Marc Marquez. Nama yang selalu identik dengan keajaiban, keberanian, dan juga penderitaan yang seolah tanpa akhir. Siapa sangka seorang pebalap dengan tubuh penuh jahitan, dengan tulang yang berkali-kali dioperasi, dengan rasa sakit yang terus membayangi, masih bisa tampil sekuat sekarang. Seakan menentang logika medis dan prediksi banyak orang, Marquez yang dulu diperkirakan akan pensiun muda justru kini berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya di semua kelas. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang pembalap, melainkan tentang manusia yang berulang kali dipaksa jatuh, namun tetap memilih bangkit, hingga akhirnya berdiri kembali di puncak. Jika ditarik mundur ke beberapa tahun lalu, tepatnya musim 2020, saat itu dunia MotoGP seakan berhenti ketika Marc Marquez mengalami kecelakaan parah di Jerez. Tangannya patah, humerus kanan remuk, dan butuh operasi besar untuk memperbaikinya. Namun, hanya berselang beberapa hari dari operasi pertama, ia nekat mencoba kembali balapan. Keputusan itulah yang membuat kondisinya semakin buruk. Plat logam yang menahan tulang patahnya rusak, ia pun harus naik ke meja operasi lagi. Bahkan hingga 3 kali untuk satu cedera yang sama. Banyak dokter kala itu meragukan tangannya akan bisa pulih sempurna. Beberapa pengamat bahkan secara terbuka mengatakan karirnya sudah tamat. Bayangan pensiun dini pun terasa begitu nyata, terlebih ia masih berusia 27 tahun, masa yang biasanya menjadi puncak emas seorang pebalap MotoGP. Namun Marc Marquez tidak pernah benar-benar menyerah. Ia menjalani pemulihan panjang, penuh latihan fisik yang menyiksa, dengan sabar membangun kembali otot-otot yang melemah, dan dengan tekad yang tidak pernah runtuh. Tubuhnya memang berubah. Ia tidak lagi sekuat dulu, tidak lagi sebebas dulu. Bahunya pernah dioperasi karena dislokasi berulang. Matanya pernah bermasalah dengan diplopia atau penglihatan ganda, lutut, pergelangan, pinggul, semua pernah menjadi korban kerasnya aspal sirkuit. Kini, setiap inci tubuhnya bagaikan peta luka, penuh bekas operasi dan jahitan. Namun yang mengejutkan, luka-luka itu tidak menghentikannya, malah membuatnya lebih kuat. Setiap kali Marquez turun dari motor, publik bisa melihat caranya berjalan yang sudah tak normal lagi. Ada kaku, ada rasa sakit yang tampak jelas dari ekspresi wajahnya. Tetapi begitu ia naik ke motor, seolah semua rasa sakit itu hilang, digantikan oleh adrenalin dan insting balap yang tak pernah mati. Ia melaju kencang, menyalip, dan bertarung di tikungan seolah tubuhnya masih utuh seperti sedia kala. Inilah keajaiban Marquez, kemampuan untuk menutup mata terhadap penderitaan fisik dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk kembali menjadi yang terbaik. Puncak kebangkitan itu dimulai ketika ia berani mengambil keputusan besar, meninggalkan Honda. Setelah lebih dari 1 dekade bersama Repsol Honda, tim yang membesarkan namanya, ia sadar motor tersebut sudah tidak lagi bisa membawanya ke level tertinggi. Honda sudah terlalu jauh tertinggal dari Ducati dan motor lain, dan bagi Marquez yang tubuhnya sudah rapuh, terus bertahan di sana hanya berarti memperbesar risiko cedera baru. Maka di musim 2023, ia mengambil langkah mengejutkan. Pindah ke Gresini Racing, sebuah tim satelit Ducati. Banyak yang meragukan keputusan itu, menyebutnya sebagai perjudian, namun hasilnya membuktikan kebalikannya. Dengan motor Ducati Desmosedici, ia kembali menemukan senyumnya. Meski belum sepenuhnya pulih, ia berhasil finish di posisi ketiga klasemen 2024. Itu adalah sinyal bahwa Marquez belum habis. Dan benar saja, ketika akhirnya bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo di musim 2025, karirnya benar-benar bangkit kembali. Bersama Francesco Bagnaia, ia membentuk duet maut. Marquez dengan pengalaman dan keberaniannya, Ducati dengan motor tercepat di grid. Kombinasi ini langsung melahirkan dominasi baru. Hingga memasuki akhir musim, Marquez memimpin klasemen sementara dan berpeluang mengunci gelar juara dunia ke-9 hanya dalam 2 seri ke depan. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang pebalap yang sudah rusak fisiknya masih bisa tampil sehebat itu? Jawabannya, menurut sang adik, Alex Marquez, ada pada perubahan mental. Alex mengatakan bahwa kakaknya menjadi jauh lebih matang setelah melewati berbagai cedera parah. Jika dulu Marc dikenal nekat, kerap mengambil risiko berlebihan, kini ia jauh lebih tenang, lebih penuh perhitungan. Ia tahu betul batasan tubuhnya. Ia tidak lagi menyerang membabi buta.
Ia paham kapan harus menekan gas penuh, kapan harus menahan diri. Dan hasilnya terlihat jelas, ia lebih jarang crash, lebih konsisten mengumpulkan poin, dan semakin dekat dengan gelar juara. Tubuhnya memang sudah tidak sempurna. Bahkan ada yang bercanda menyebut Marquez kini seperti setengah robot karena terlalu banyak plat logam dan skrup yang menahan tulang-tulangnya. Tetapi jiwa balapnya tetap utuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia sudah terbiasa hidup dengan rasa sakit, sehingga rasa sakit bukan lagi musuh, melainkan bagian dari keseharian yang harus dijalani. Inilah yang membedakan Marquez dengan pebalap lain. Lawan-lawannya mungkin lebih muda, lebih segar, lebih bugar, tetapi mereka tidak punya pengalaman hidup berdampingan dengan rasa sakit seperti Marquez. Kini dunia MotoGP menyaksikan salah satu kisah paling inspiratif dalam sejarah. Dari seorang pebalap yang jatuh begitu dalam, yang tubuhnya dihantam operasi demi operasi, yang diremehkan dan dianggap habis, tiba-tiba kembali bangkit dan bahkan berada di jalur untuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 9 gelar dunia. Cerita ini seperti film, sebuah drama penuh penderitaan, perjuangan, dan akhirnya kebangkitan. Bedanya, ini bukan fiksi, melainkan kenyataan. Bagi para penggemar, perjalanan Marquez bukan hanya soal siapa yang tercepat di lintasan. Ini tentang inspirasi, tentang semangat manusia yang menolak menyerah meski tubuhnya dikhianati, tentang bagaimana seorang pria bisa tetap berdiri tegak ketika dunia memaksanya untuk runtuh. Marc Marquez membuktikan bahwa tekad bisa lebih kuat dari rasa sakit, bahwa mental baja bisa mengalahkan segala keterbatasan fisik. Ia sendiri pernah berkata bahwa ia tahu dirinya tidak lagi 100% sama seperti dulu, tetapi selama ia masih bisa naik motor dan bersaing di depan, ia akan terus melakukannya. Itu bukan hanya sekadar kalimat, melainkan sebuah sumpah yang ia buktikan di setiap tikungan sirkuit. Kini semua orang menunggu. Apakah benar musim 2025 akan menjadi milik Marc Marquez? Apakah ia akan berhasil mengangkat trofi juara dunia ke-9 dan menyamai sang legenda Valentino Rossi? Jika itu terjadi, maka kisahnya akan dikenang sebagai salah satu comeback paling luar biasa dalam sejarah olahraga. Dari seorang pria yang tubuhnya penuh jahitan dan hampir menyerah pada cedera, menjadi juara dunia lagi, membuktikan bahwa penderitaan hanya membuatnya semakin kuat. Sudah berkali-kali cedera, sudah bolak-balik operasi, tetapi Marc Marquez tetap jago. Ia tetap kompetitif, tetap menakutkan, tetap menjadi alien di lintasan. Tubuhnya boleh penuh luka, tetapi semangatnya tetap utuh. Dan jika benar gelar ke-9 itu tiba, maka dunia akan menyaksikan bukan hanya seorang juara, melainkan simbol ketangguhan manusia yang menolak tunduk pada nasib. Marc Marquez bukan sekadar pebalap MotoGP, ia adalah bukti bahwa penderitaan bisa melahirkan legenda sejati.